Masih tentang banjir pemirsa, 4 hari berlalu namun banjir setinggi 50 hingga 60 cm masih merendam permukiman warga di kawasan Gria Mandala, Tuban, Badung, Bali. Tak hanya melumpuhkan aktivitas warga dan sekolah, genangan air ini juga memutus akses jalan alternatif menuju Bandara Igusti Ngurah Rai, hingga memaksa kendaraan putar balik untuk mencari jalur alternatif lainnya. Upaya penyedotan oleh petugas Damkar setempat pun terkendala karena sempitnya jalan dan terbatasnya panjang selang pompa. Ya, di tengah kondisi ini, warga mulai mengeluhkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal hingga demam. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi di daerah Badung, Bali saat ini, sudah ada jurnalis Berita 1 Sopian Hadi yang melaporkan langsung dari lokasi. Selamat siang, Sopian. Ya, Sopian, bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan pada saat ini? Sudah berapa lama sebenarnya banjir ini merendam kawasan di Tuban sana? Oke, selamat siang Rama dan juga Mistrina dan juga pemirsa Berita 1 pada siang hari ini. Tentunya saya masih berada di area Gria Mandala, Tuban, Badung, Bali. Dan untuk kondisi air pada siang hari ini masih setinggi 50 hingga 60 cm. Yang mana banjir ini sudah merendam kawasan ini sejak pada hari Selasa yang lalu, 24 Februari 2026. Dan ketinggian air sempat setinggi sepinggang orang dewasa. Namun dengan gotong royong warga atau swadaya warga untuk menguras air sudah bisa dilakukan, meskipun tim damkar yang sudah turun sejak hari Kamis sore kemarin ini hanya bisa sampai di pintu masuk Gria Mandala Tuban saja, karena dikarenakan akses untuk mobil masuk ke area yang saya mengabarkan ini terkendala dari sempitnya jalan dan juga pipa yang kurang panjang, hingga yang ada di belakang saya ini bisa saya kabarkan ini belok ke kanan ini ketinggian air masih cukup dalam karena hujan semalam juga terjadi hingga pagi tadi, Rama dan juga Nisrina. Ya, Sopian, berdasarkan informasi ada berapa warga yang terdampak akibat banjir ini serta kondisi seperti apa? Apakah bantuan sudah mulai tersalurkan bagi warga yang terdampak di sana, mengingat banjir sudah bertahan lebih dari 4 hari, serta juga banyakkah warga yang memutuskan untuk mengungsi? Baik, Nisrina, yang bisa saya kabarkan di sini kurang lebih sekitar ada 95 rumah yang saya catat hingga sampai saat ini yang terdampak dari banjir yang terjadi pada hari Selasa kemarin hingga saat ini. Dan tentunya ada beberapa warga yang memilih untuk mengungsi sebelumnya ada di Banjar ataupun di kelurahan. Namun dari mereka juga yang bekerja ini mereka memilih untuk tinggal di kosan sementara sambil menunggu debit air ini surut, Nisrina. Dan juga bantuan dari Dinas Kesehatan tadi dari Puskesmas 1 Kute sudah melakukan yang namanya pengecekan terhadap kepada para warga yang sudah mengalami sakit seperti gatal-gatal ataupun demam, dan mereka juga sudah diberikan beberapa jenis obat untuk bisa dikonsumsi untuk bisa mengurangi rasa sakit tersebut, Nisrina. Ya, Sopian, dari informasi yang kami peroleh bahwasannya lokasi Anda melaporkan ini merupakan daerah yang memang langganan banjir. Namun kali ini atau di tahun ini merupakan banjir yang terparah. Nah, apa yang menjadi penyebabnya, Sopian? Baik, memang benar, Nisrina. Ini adalah area yang langganan banjir, tapi ini adalah banjir yang bisa terbesar dikatakan ya. Ini untuk kali kedua setelah 40 tahun yang lalu, menurut warga yang memberikan keterangan kepada saya. Dan ini penyebabnya adalah pembuangan ataupun drainase yang kurang memadai untuk pembuangan air yang ada di sini, Nisrina. Karena di sini merupakan pemukiman yang cukup rendah, dataran rendah. Jadi yang ada di samping-samping itu lari airnya pada ke sini semua, Nisrina. Jadi
tim damkar juga berusaha dan juga para warga juga berusaha untuk menjedot dan juga membuang air di beberapa selokan atau beberapa pembuangan yang ada di dekat Pantai Kute, Nisrina. Baik, terima kasih atas informasinya rekan jurnalis Sopian Hadi. Selamat kembali bertugas.